Assalamualaikum semuanya. Hello guys, welcome back to my channel. Saya Awaliyatul Mufidah, mahasiswa aktif IAIN Jember, program studi pendidikan agama Islam, dengan NIM 2011 010 10001. Saya di sini akan membahas apa itu bahasa verbal dan juga bahasa nonverbal. Manusia diciptakan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, paling istimewa, dan paling berbeda dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Karena manusia memiliki akal dan pikiran yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia berkomunikasi menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan, contoh kambing. Kambing kalau lapar gak mungkin kan kambing bilang lapar, lapar. Gak mungkin kan? Pasti bilangnya mbe, mbe. Dan juga kalau ayam lapar gak mungkin kalau ayam lapar bilang aduh perutku sakit nih. Gak mungkin kan teman-teman? Nah, berbeda dengan manusia. Manusia cenderung mengucapkan apa yang dipikirkan dan apa yang ingin diucapkan. Contoh, orang Jawa bisa bahasa Sunda, orang Indonesia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Korea. Semua itu merupakan contoh bahasa verbal, bahasa yang diucapkan langsung dari lisan maupun tulisan. Contoh bahasa verbal berupa tulisan seperti tata tertib lalu lintas, protokol kesehatan, dan undang-undang merupakan bahasa verbal berupa tulisan. Contoh sederhananya seperti saya mengirim pesan kepada teman saya, wah tas yang tadi bagus ya. Nah itu berupa bahasa verbal berupa tulisan. Bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa gerak-gerik tubuh dan raut wajah. Contoh ini ya, si cowok ngajak jalan si cewek. Nah si cewek ngajak ke tempat toko sepatu. Sesampainya di toko tempat sepatu, cewek ini cuma muter-muter tok. Nah itu contoh bahasa nonverbal, bahasa gerak-gerik tubuh dan raut wajah. Seharusnya jadi cowok peka dong kalau si cewek ini sebenarnya minta dibelikan sepatu. Contoh lagi bahasa nonverbal. Kalau ada anak kecil yang dibelikan es krim, nah dia itu suka senyum-senyum sendiri. Bahasa verbalnya dia senyum-senyum sendiri, artinya dia lagi bahagia karena dia dibelikan es krim. Contoh, kalau anak kecil lagi takut, tanpa bilang pun dengan raut wajahnya kita bisa menilai. Dengan gerak-gerik tubuhnya kalau sebenarnya dia takut, kita bisa menilainya dengan bahasa nonverbal yang anak kecil itu tunjukkan. Jika ditanya bahasa mana yang lebih dalam antara bahasa verbal dan bahasa nonverbal, tentu lebih dalam bahasa nonverbal, karena bahasa nonverbal memperkuat bahasa verbal. Seperti contoh, si A ini cowok, si B ini cewek, suka sama kamu. Kenapa suka sama aku? Aku pengen ngejagain kamu, pengen lindungin kamu. Baik, saya akan jelaskan tentang bahasa nonverbal memperkuat bahasa verbal. Seperti yang contoh yang tadi, video yang tadi. Kita jangan percaya bahasa verbal tanpa menilai bahasa nonverbalnya. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bertanggung jawab, kesetiaan, rasa peduli yang penuh, kalau sakit dijenguk, kalau kesusahan dibantu, dan perilakunya si A ini membuat dorongan kepada si B agar setuju dengan ajakannya. Kesimpulan materi pada vlog kali ini tentang apa itu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Bahasa verbal adalah bahasa yang diucapkan langsung dari lisan maupun berupa tulisan. Sedangkan bahasa nonverbal memiliki arti lebih mendalam dari bahasa verbal. Kita dapat melihatnya dari gerak-gerik tubuh dan raut wajah.
Mungkin hanya ini vlog dari saya. Apabila di dalamnya terdapat kata-kata yang salah maupun kata-kata yang belum tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun dalam vlog kali ini sama sekali tidak ada kata-kata tersirat dan kata-kata sindiran. Semuanya full menurut pemahaman saya agar teman-teman dan para penonton semua lebih mudah memahami dengan contoh-contoh yang saya berikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.